Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai di sini saya akan menjelaskan salah satu subbab dari ekonomi makro Islam, yaitu pengangguran dan solusinya dalam ekonomi Islam. Nah, di sini saya akan membahas permasalahan tersebut karena permasalahan tersebut adalah permasalahan yang cukup lumrah di Indonesia, apalagi tingkat pengangguran di Indonesia juga cukup tinggi. Baik, yang pertama adalah pengertian pengangguran. Di sini adalah pengangguran adalah seorang yang memiliki pekerjaan, baik pengangguran adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam konteks ini pengangguran tidak hanya dilihat sebagai masalah ekonomi, tetapi juga tantangan moral dan sosial yang dapat mempengaruhi kehormatan individu pada masyarakat. Baik, di sini adalah yang pertama ialah pengertian dari pengangguran. Di sini pengangguran disebutkan ialah orang yang tidak memiliki pekerjaan, baik karena faktor internal seperti dia mengundurkan diri ataupun yang lain-lain, atau faktor eksternal seperti PHK, bencana alam, dan lain-lain. Nah, di sini pengangguran menjadi tidak hanya dilihat menjadi dalam konteks ini, pengangguran tidak dilihat sebagai masalah, tidak hanya dilihat sebagai masalah ekonomi, tetapi juga tantangan moral dan sosial, karena pengangguran dapat menghambat terjadinya perjalanan ekonomi atau menghambat terjadinya kelancaran ekonomi dalam masyarakat. Kemudian next, yaitu jenis-jenis pengangguran. Di sini ada 5 jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional, pengangguran sirkal. Di sini ada pengangguran friksional, kemudian pengangguran siklikal, dan pengangguran struktural, dan pengangguran musiman. Yang kita bahas pertama adalah pengangguran friksional. Adalah pengangguran yang terjadi ketika individu sedang dalam transisi antara pekerjaan atau mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah, kemudian pengangguran sikal adalah jenis ini muncul akibat penurunan aktivitas ekonomi seperti resesi, kemudian pengakibat penurunan permintaan agregat. Yang ketiga ialah pengangguran struktural. Terjadi apabila perubahan dalam struktur ekonomi yang membuat keterampilan kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Nah, yang terakhir yaitu pengangguran terselubung, adalah kondisi di mana individu memiliki pekerjaan tetapi tidak sepenuhnya memanfaatkan potensi yang mereka punyai. Jadi mereka itu malas untuk bekerja, pengangguran terselubung. Kemudian pengangguran musiman terjadi karena fluktuasi musiman dalam permintaan tenaga kerja dalam sektor pertanian atau pariwisata. Jadi pengangguran yang diakibatkan karena perbedaan musim atau turunnya tingkat permintaan akan pekerjaan tersebut. Baik, next, faktor-faktor pengangguran. Di sini faktor-faktor pengangguran terdapat 6, yaitu kurangnya pendidikan dan keterampilan. Nah, kurangnya pendidikan dan keterampilan dapat mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Apabila seseorang kurang dalam pendidikannya, mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak ataupun hanya sekedar mendapatkan pekerjaan. Yang dua yaitu distribusi kekayaan yang tidak adil, yang dimana seperti orang kaya yang terus menjadi kaya dan orang miskin yang akan terus menjadi miskin karena distribusi atau jalan atau jalannya uang di masyarakat terganggu. Kemudian ketidakadilan dalam sistem keuangan. Ketidakadilan dalam sisi keuangan yang berbasis bunga sering menciptakan rintangan bagi individu atau usaha kecil untuk mendapatkan modal yang diperlukan. Yang keempat adalah ketidakstabilan ekonomi politik. Ketidakstabilan ekonomi politik dapat mempengaruhi tingkat pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di negara tersebut. Kemudian struktur pasar yang tidak efisien, ada ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja menjadi faktor pengangguran tersebut. Yang kemudian lemahnya etos kerja, di mana seseorang yang memiliki etos kerja yang lebih rendah atau lemah akan gampang atau cenderung mudah untuk mendapatkan PHK. Baik, next,
dampak pengangguran. Di sini dampak pengangguran dibagi menjadi dua, yaitu baik individu maupun kelompok. Individu yang pertama kehilangan kehormatan diri. Jadi dia ketika pengangguran di sebuah masyarakat, mereka akan berkurang kehormatannya karena dinilai menjadi seorang yang malas ataupun seseorang yang kurang berusaha. Kemudian peningkatan kemiskinan itu sudah jelas. Kemudian dampak psikologis orang yang pengangguran, biasanya mereka akan mendapatkan pengkucilan secara tidak langsung oleh masyarakat. Itu akan meningkatkan atau meninggalkan dampak psikologis bagi pengangguran tersebut, seperti malu untuk keluar atau yang lain-lain, yaitu penurunan keterampilan. Sama halnya seperti kita memiliki keterampilan tapi tidak pernah kita asah. Ketika pengangguran, keterampilan tersebut tidak pernah diasah kembali, akhirnya terjadi penurunan keterampilan. Kemudian dampak kedua itu dampak masyarakat, ketidakstabilan sosial. Ketika tingkat pengangguran di sebuah masyarakat tinggi, maka kestabilan sosial juga akan terganggu. Yang kedua, penurunan pertumbuhan ekonomi. Ini sudah jelas karena pengangguran atau orang yang tidak memiliki pekerjaan memiliki tingkat daya beli yang lemah. Akhirnya mereka memiliki penurunan ekonomi di daerah tersebut. Peningkatan ketidaksetaraan. Ya, yang seperti saya tadi katakan, ketika banyak pengangguran dalam sebuah daerah, maka kesenjangan ekonomi juga akan semakin meningkat. Menurunnya kualitas hidup, maksudnya kualitas hidup masyarakat. Daerah yang tidak memiliki banyak penganggurannya biasanya akan memiliki banyak masalah sosial di daerah tersebut. Kemudian solusi pengangguran menurut ekonomi Islam. Nah, di sini terdapat 6 solusi. Pertama, kita ada 7 solusi, dan kita bedah yang pertama ialah penerapan zakat, sedekah, dan wakaf. Nah, penerapan zakat, sedekah, dan wakaf bisa menjadi solusi karena mendistribusikan kekayaan dari si kaya dan miskin. Kemudian instrumen keuangan berbasis bagi hasil, yaitu kita menghindari riba karena riba dinilai terlalu mengekang atau membebani bagi pelaku usaha UMKM kecil. Dan di sini Islam memberikan solusi, yaitu instrumen keuangan bagi hasil. Ketiga, pengembangan pendidikan dan pelatihan. Nah, maksudnya dialah seseorang pengangguran, kita memberikan pendidikan, kemudian pelatihan kerja untuk orang tersebut agar dapat mempermudah orang tersebut mendapatkan kerja. Yang kedua ya, solusi pengangguran yang di sini adalah kedukungan terhadap industri kecil atau mikro, seperti memberikan subsidi ataupun kemudahan-kemudahan lain. Dua, kebijakan ekonomi yang stabil dan adil. Nah, tadi sudah dibahas bahwa ketidakstabilan ekonomi dapat meningkatkan pengangguran karena orang-orang pasti akan takut untuk menginvestasikan uangnya. Di sini memberikan kebijakan ekonomi yang stabil akan mengundang para investor untuk menanamkan modal mereka di dalam negara agar tercipta lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya alam. Buruknya tingkat pengelolaan sumber daya alam akan merusak alam tersebut hingga sumber daya alam tersebut menjadi rusak dan orang-orang kehilangan mata pencaharian dari sumber daya alam tersebut. Yang keempat adalah promosi kewirausahaan. Jadi kita mempromosikan usaha atau UMKM kepada orang-orang agar UMKM tersebut dapat berkembang. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai spesifik tentang zakat dan wakaf sebagai pembangunan ekonomi Islam. Di sini pertama yaitu pengumpulan dan distribusi wakaf. Zakat merupakan alat untuk distribusi kekayaan dengan mengumpulkan zakat dari individu yang mampu ke individu dan memberikannya ke individu yang kurang mampu. Dana ini dapat dialokasikan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kemudian infak dan sedekah sebagai sumbangan sukarela yang digunakan untuk mendukung proyek-proyek sosial yang menciptakan lapangan kerja. Yang kedua ialah pemberdayaan usaha mikro kecil. Dana yang terkumpul dari Ziswap dapat digunakan sebagai pemodalan untuk usaha-usaha mikro untuk membantu mereka jauh lebih berkembang. Ketika program pelatihan dan keterampilan, dana zakat dan wakaf dapat digunakan untuk
memberikan program pelatihan dan keterampilan kepada para pengangguran atau orang-orang yang memiliki akses minim terhadap pendidikan untuk mereka terus berkembang dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Yang keempat adalah pembangunan infrastruktur sosial seperti jalan raya ataupun jembatan dan lain-lain. Karena pembangunan infrastruktur sosial dapat merangsang terjadinya kegiatan ekonomi atau surplus ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang lima, mendorong inklusivitas ekonomi. Maksudnya ialah mengimplementasi sifat juga berfungsi untuk mendorong inklusivitas ekonomi dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha mikro dan mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan si miskin. Yang keempat adalah dukungan kebijakan pemerintah. Di sini pemerintah memiliki andil yang cukup besar untuk memberikan kebijakan kepada orang-orang yang kaya atau kebijakan zakat kepada orang-orang yang miskin, di mana lebih meringankan zakat kepada orang yang miskin dan membebankan zakat kepada orang-orang yang kaya agar distribusi ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pengangguran adalah masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengangguran tidak hanya dilihat dari dimensi ekonomi, tetapi juga dari segi moral dan sosial. Dampak pengangguran dapat dirasakan oleh individu dan masyarakat, termasuk kehilangan kehormatan, peningkatan kemiskinan, dan ketidakstabilan ekonomi. Nah, sekian dari saya, itu saja yang bisa saya paparkan mengenai pengangguran dan solusinya dalam ekonomi Islam. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.